Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction Edi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang komposisi zat, rumus empiris, dan rumus molekul. Di setiap kemasan, bisa makanan atau minuman, maupun yang non-pangan, seperti alat-alat rumah tangga, seperti pembersih, pencuci, selalu ada namanya komposisi zat. Nah, teman-teman coba, setiap teman-teman punya barangnya, teman-teman cek komposisi zatnya. Cara menghitung komposisi zat itu ada cara hitungnya teman-teman. Nanti di video ini akan diajarkan bagaimana cara menghitung komposisi zatnya. Setelah teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir, teman-teman akan mendapatkan ilmu bagaimanakah cara menentukan rumus empiris atau rumus kimia sederhana apabila diketahui massa unsur masing-masing. Lalu setelah teman-teman mendapatkan rumus empirisnya, teman-teman bisa menentukan rumus molekulnya. Sebelum menonton video ini, teman-teman saya harapkan menonton video saya tentang konsep mol, karena akan dibahas juga bagaimana cara menentukan rumus empirisnya ini dari perbandingan molnya. Jadi apabila teman-teman belum tahu tentang mol atau masih kurang paham, teman-teman bisa cek video sebelumnya dengan mengklik videonya di pojok kanan atas atau mengklik videonya, linknya itu ada di deskripsi video. Hal-hal yang akan kita pelajari, apa itu komposisi zat. Nanti A-nya itu menentukan komposisi zat secara eksperimen, yang B-nya itu menentukan komposisi zat secara teoritis. Lalu kita juga menentukan rumus kimia zat. C-nya itu menentukan rumus empiris zat, D-nya itu menentukan rumus molekul zat. A. Komposisi zat secara eksperimen. Salah satu kegiatan penting dalam ilmu kimia adalah melakukan percobaan untuk mengidentifikasi zat. Ada dua kegiatan dalam identifikasi zat, yakni analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menentukan jenis komponen penyusun zat, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan massa dari setiap komponen penyusun zat. Jadi bisa saya ulangi, analisis kualitatif itu untuk menentukan jenis komponen penyusun, kalau yang analisis kuantitatif untuk menentukan massa dari setiap komponen penyusun. Dengan mengetahui jenis dan massa dari setiap komponen penyusun zat, kita dapat mengetahui komposisi zat tersebut. Komposisi zat dinyatakan dalam persen massa. Perhitungan persen massa untuk setiap komponen dapat menggunakan persamaan berikut. Persen massa komponen sama dengan massa komponen dibagi massa zat dikali 100%. Mengapa rumus persen massa komponen seperti ini? Di sini saya akan mengilustrasikan di mana ada titik di dalam sebuah lingkarannya ini. Nah, kita ingin menghitung berapa jumlah titiknya ini dalam satu lingkaran ini. Titik-titiknya ini kita bisa anggap titiknya ini adalah komponen, sedangkan lingkaran yang besar ini adalah zatnya. Jadi kita ingin hitung berapa sih banyaknya titiknya ini dalam satu lingkarannya ini, sehingga rumusnya seperti ini. Jumlah titik-titik di dalam satu lingkarannya ini. Karena ingin menghitung massanya, maka massa komponen dibagi massa zat. Dan karena ingin menyatakan dalam persen, maka dikali 100%. Contoh soal menentukan persen massa. 1. Seorang ahli kimia melakukan analisis terhadap sejumlah sampel zat. Ia menemukan bahwa sampel seberat 65 gram tersebut mengandung 48 gram karbon, 9 gram hidrogen, dan 8 gram oksigen. Nyatakan komposisi zat tersebut dalam persen massa. Di soal kita diminta untuk menyatakan atau mencari komposisi zat dalam suatu sampel yang beratnya itu 65 gram. Sampel itu mengandung 48 gram karbon, 9 gram hidrogen, dan 8 gram oksigen. Pertama yang kita cari itu karbon dulu ya teman-teman. Yang pertama, jumlah massa karbonnya itu 48 gram. Kalau kita hitung persen massa karbon, berarti persen massa karbon sama dengan massa karbon dibagi massa zat dikali 100%. Massa karbonnya tadi 48 gram dibagi massa zatnya itu 65 gram dikali 100%. Maka hasilnya itu 73,85%. Lalu kita menghitung yang unsur hidrogennya. Hidrogennya itu mengandung 9 gram. Menghitung persen massa hidrogen sama dengan massa hidrogen dibagi massa zat dikali 100%. Massa hidrogennya 9 gram dibagi massa zatnya 65 gram dikali 100%. Hasilnya itu 13,85%. Setelah itu kita hitung yang komponen penyusunnya oksigen. Persen massa oksigen sama dengan massa oksigen dibagi massa zat dikali 100%. Massa oksigennya 8 gram dibagi massa zatnya 65 gram dikali 100%. Hasilnya itu sama dengan 12,30%. Jadi begitulah teman-teman cara menghitung persen komponen penyusunnya, di mana massa-massa unsurnya itu sudah diketahui di soal dan massa zatnya itu 65 gram semuanya. Karena komponennya itu berada dalam satu sampel yang sama, sehingga massa zatnya sama-sama 65 gram. Cara menghitung persen komposisi zat ini sangat penting sekali teman-teman, terutama teman-teman yang ingin mengambil jurusan gizi, jurusan pangan, jurusan farmasi, jurusan kimia. Selama pelajarannya kita dituntut agar bisa menghitung komposisi zat. Jadi teman-teman bisa pelajari cara menghitung komposisi zat ini. 2. Analisis sampel menunjukkan terdapat 40% kalsium,
12% karbon, dan 48% oksigen. Jika diketahui massa sampel tersebut adalah 25 gram, tentukan massa dari masing-masing unsur dalam sampel. Komponen penyusunnya ada kalsium, karbon, dan oksigen. Kalsium 40%, karbonnya 12%, oksigennya 48%. Lalu kita disuruh menghitung massa komponennya. Pertama kita hitung dulu massa kalsiumnya. Karena kita disuruh menghitung massa komponennya, yang tadi kan kita disuruh menghitung persen komposisinya. Di sini terbalik, malah disuruh menghitung massanya. Jadi rumusnya itu massa kalsium sama dengan persen komponen kalsium dikali massa sampel. Seperti diketahui di soal, karena kalsium 40%, maka 40 per 100 dikali massa sampelnya 25 gram. Hasilnya itu sama dengan 10 gram. Lalu kita hitung massa komponen karbon. Massa karbon sama dengan persen karbonnya itu 12%, jadinya 12 per 100 dikali massa sampelnya 25 gram, sama dengan 3 gram. Yang terakhir, komponen penyusun yang oksigen, massa oksigen sama dengan persen oksigen di sini 48%, jadinya 48 per 100 dikali massa sampelnya 25 gram sama dengan 12 gram. Jadi massa kalsiumnya itu 10 gram, massa karbonnya 3 gram, massa oksigennya itu 12 gram. B. Komposisi zat secara teoritis. Komposisi zat secara teoritis merupakan komposisi zat yang ditentukan dari rumus kimianya. Untuk zat yang berupa senyawa, komposisinya secara teoritis dapat dinyatakan dalam persen massa unsur dalam senyawa. Persen massa unsur dalam senyawa dalam satuan persen sama dengan angka indeks dikali AR unsur. AR itu massa atom relatif dalam satuan gram per mol dibagi MR senyawa. MR itu massa molekul relatif dalam satuan gram per mol. Dikali, karena ingin mencari persen, maka dikali 100%. Contoh soal 1, tentukan persen massa unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa glukosa, atau rumus kimianya itu C6H12O6. Massa atom relatif dari karbon, hidrogen, dan oksigen sudah diketahui. Jawab, massa molekul relatif dari C6H12O6 atau glukosa sama dengan 180. Teman-teman bisa jumlahkan, misalnya karbon kan massa atom relatifnya 12, dikali 6, ditambah hidrogennya kan ada 12, massa atom relatif dari hidrogen kan 1, maka 12 kali 1, ditambah oksigennya ada 6, massa atom relatif dari oksigen kan 16, maka 16 kali 6. Lalu teman-teman totalin semua, maka didapatkan massa molekul relatifnya itu 180. Lalu kita disuruh mencari persen komposisi zatnya. Di sini kita cari dulu yang karbon. Persen massa unsur karbon sama dengan karbonnya di rumus molekulnya ini ada 6. Jadi angka indeksnya ini 6 dikali AR karbon atau massa atom relatif dari unsur karbon dibagi MR senyawanya. Senyawanya ini kan C6H12O6 dikali 100% sama dengan 6 dikali massa atom relatif dari karbon 12 dibagi MR dari C6H12O6 itu 180 dikali 100%. Hasilnya sama dengan 40%. Jadi persen massa unsur karbon sama dengan 40%. Lalu kita cari persen massa unsur dari hidrogen. Persen massa unsur hidrogen sama dengan angka indeks dari hidrogen kan 12 dikali massa atom relatif hidrogen. Lalu dibagi MR dari glukosa dikali 100% sama dengan 12 dikali massa atom relatif dari hidrogen 1 dibagi 180 massa molekul relatif dari glukosanya dikali 100% sama dengan 6,7%. Jadi persen massa unsur hidrogennya 6,7%. Lalu kita cari persen massa dari oksigen sama dengan angka indeks dari oksigen kan 6 dikali AR oksigen atau massa atom relatif oksigen dibagi MR dari glukosa dikali 100% sama dengan 6 kali massa atom relatif dari oksigen kan 16 dibagi MR dari glukosa 180 dikali 100%. Hasilnya itu sama dengan 53,3%. Jadi persen massa unsur oksigen sama dengan 53,3%. C. Menentukan rumus kimia zat. 1. Menentukan rumus empiris zat. Rumus kimia zat dapat dibedakan menjadi rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris dapat ditentukan dengan menghitung mol komponen penyusun zat dengan menggunakan massa molar. Sedangkan rumus molekul dapat ditentukan jika rumus empiris dan massa molekul relatif atau MR zat diketahui. 1. Menentukan rumus empiris zat. Dalam menentukan rumus empiris, perbandingan mol unsur-unsur dalam zat haruslah merupakan perbandingan paling sederhana. Kita langsung ke contohnya. 1. Sejumlah sampel zat mengandung 11,2 gram Fe atau besi dan 4,8 gram O atau oksigen. Massa atom relatif Fe itu 56 dan oksigen 16. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Jawab, untuk menentukan rumus empiris zat, kita menghitung perbandingan mol Fe atau besi dan oksigen sebagai berikut. Komponen penyusunnya, Fe, kita hitung dulu, massanya itu 11,2 gram. Cara menghitung mol Fe, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya tentang konsep mol. Mol Fe sama dengan massa Fe dibagi AR Fe. Massa Fe-nya tadi 11,2 gram, massa atom relatif dari Fe itu 56 gram per mol. Gram dan gramnya
komponennya bisa dicoret sehingga satuannya itu sisanya mol. Hasilnya itu sama dengan 0,2 mol. Lalu komponen penyusun zat yang oksigen, massanya itu 4,8 gram. Mol oksigen sama dengan massa dari oksigen dibagi massa atom relatif dari oksigen, sama dengan massa oksigen 4,8 gram dibagi massa atom relatif dari oksigen, 16 gram per mol. Gramnya bisa kita coret, sisa satuan mol, sama dengan 0,3 mol. Setelah kita mencari mol dari Fe atau besi dan oksigen, kita akan bandingkan mol Fe 0,2 banding mol dari oksigen 0,3. Kalau kita jadikan bilangan bulat dan sederhana, maka kita bagi masing-masing dengan 0,1. 0,2 dibagi 0,1 sama dengan 2, 0,3 dibagi 0,1 sama dengan 3. Jadi perbandingannya itu 2 banding 3. Jadi rumus empiris senyawa adalah, tadi kan Fe perbandingannya 2, jadinya Fe2, O-nya perbandingannya 3, jadinya O3. Jadilah rumus empirisnya Fe2O3, atau namanya itu besi 3 oksida. Untuk penamaan senyawanya, teman-teman bisa menonton video saya yang ini, cara tata nama senyawa. 2. Menentukan rumus empiris berdasarkan persen massa unsur-unsur penyusun zat vanila yang digunakan untuk memberi cita rasa makanan mempunyai komposisi 63,2% karbon, 5,2% hidrogen, dan 31,6% oksigen. Air karbon 12, air hidrogen itu 1, dan air oksigen 16. Tentukan rumus empirisnya atau rumus kimia sederhananya. Jawab, untuk menentukan rumus empiris vanila, kita menghitung perbandingan mol karbon, hidrogen, dan oksigen. Misalnya dalam 100 gram sampel vanila. Jadi kita anggap sampel vanilanya ini disoalkan nggak dikasih tahu. Kita anggap aja 100 gram sampel. Lalu kita hitung komponen penyusun zatnya. Pertama yang karbon. Persen massa karbonnya tadi di soal 63,2%. Jadinya massa sampelnya itu 63,2% atau per 100 dikali 100 gram sampel sama dengan 63,2 gram. Lalu kita hitung mol komponennya. Mol karbon sama dengan massa dari karbon kan 63,2 gram dibagi air karbon 12 gram per mol. Kita coret satuannya gram, sisa satuan mol. Hasilnya itu 5,27 mol. Lalu kita hitung komponen penyusun zat yang hidrogen. Persen massa hidrogennya 5,2%. Lalu kita kalikan 100 gram sampel, hasilnya 5,2 gram massa dari hidrogennya. Lalu kita cari mol hidrogennya sama dengan 5,2 gram dibagi 1 gram per mol sama dengan 5,2 mol. Lalu kita hitung komponen penyusun zat yang oksigen. Persen massa oksigennya 31,6%, lalu dikalikan 100 gram sampel. Massa dari oksigen sama dengan 31,6 gram. Mol oksigen sama dengan 31,6 gram dibagi 16 gram per mol sama dengan 1,98 mol. Diperoleh perbandingan mol karbon, hidrogen, dan oksigen sama dengan 5,27 banding 5,2 banding 1,98. Kalau kita sederhanakan, misalnya semuanya itu dibagi dengan nilai terendahnya. Nilai terendahnya itu kan 1,98. Kita bagi semuanya dengan 1,98. 5,27 dibagi 1,98 sama dengan 2,66. 5,2 dibagi 1,98 sama dengan 2,66. 1,98 dibagi 1,98 sama dengan 1. Setelah itu kita jadikan bilangan bulat sederhana. Agar menjadi bilangan bulat sederhana, kita kalikan dengan angka 3. Karena dengan angka 3 hasilnya itu menjadi bilangan bulat. Kalau dengan angka 2 dan angka 4 itu tidak bilangan bulat. Jadi kalau kita kali 3 semua, 2,66 dikali 3 sama dengan 8, 2,66 dikali 3 sama dengan 8, 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi perbandingannya itu karbon, hidrogen dengan oksigen 8 banding 8 banding 3. Jadi rumus empiris vanila adalah karbonnya tadi 8 jadi C8, hidrogennya 8 jadinya H8, oksigennya 3 jadinya O3. Jadi dapatlah rumus empirisnya itu C8H8O3. Soal yang ketiga, suatu gas yang berwarna coklat ternyata mengandung 2,34 gram nitrogen dan 5,34 gram oksigen. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut jika diketahui air nitrogen 14 dan air oksigennya 16. Diketahui massa nitrogennya 2,34 gram, massa oksigennya 5,34 gram. Ditanyakan rumus empiris senyawa gas coklat. Jawab, perbandingan mol atom-atom penyusun gas adalah mol nitrogen banding mol oksigen sama dengan cara menghitung mol nitrogen, yaitu massa dari nitrogen kan 2,34 gram dibagi air nitrogen 14, lalu banding mol oksigen. Cara menghitung mol oksigen, massa oksigen tadi 5,34 gram dibagi air oksigen 16, lalu kita hitung molnya. 2,34 dibagi 14 sama dengan 0,167 mol. Lalu kita hitung mol oksigennya 5,34 dibagi 16, hasilnya 0,334 mol.
Jadi perbandingannya itu 0,167 mol banding 0,334 mol. Dengan membagi bilangan terkecil dalam perbandingan, maka didapatkan perbandingan nitrogen dan oksigen, yaitu bilangan terkecilnya kan 0,167. Jadi kita bagi semuanya dengan 0,167. Yang nitrogen kan 0,167 dibagi 0,167 sama dengan 1. Banding mol oksigen 0,334 dibagi 0,167 sama dengan 2. Jadi perbandingannya itu nitrogen dengan oksigen 1:2. Jadi rumus empiris nyawa tersebut adalah nitrogennya 1, oksigennya 2. Jadinya NO2. C. Menentukan rumus kimia zat. 2. Menentukan rumus molekul zat. Pada dasarnya, rumus molekul merupakan kelipatan-kelipatan dari rumus empirisnya. Sebagai contoh, rumus molekul dari C2H2 itu kalau rumus empirisnya itu CH. Kenapa bisa jadi CH? C-nya kan 2, H-nya 2. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, maka didapatkan CH, C1H1. Jadi rumus kimia sederhananya atau empirisnya CH. N-nya itu sama dengan 2. Karena kalau kita sederhanakan rumus molekulnya ini, biar jadi rumus empiris, kita bagi karbon dengan hidrogennya dengan angka 2. Jadi N-nya itu sama dengan 2. Nama zatnya itu etuna atau gas asetilena, yang biasanya digunakan untuk mematangkan buah. Lalu kita loncat rumus molekulnya itu yang C6H14. Rumus empirisnya C3H7. Karena kalau kita misalnya sederhanain, kita bagi sama-sama dengan angka 2, jadinya C-nya kan awalnya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadinya C3, H-nya awalnya 14, kalau kita bagi 2, jadinya 7. Jadinya H7. Jadinya C3H7 rumus empirisnya. N-nya itu tadi karena kita bagi 2 semuanya biar didapatkan rumus empirisnya, maka N-nya itu sama dengan 2. Nama zatnya itu heksana. Lalu kita lompat ke contoh yang H2O. H2O kita sederhanain. Caranya itu biar sederhana ya kita bagi dengan 1. Kalau kita bagi 2 kan O-nya jadi setengah. Jadi kita bagi dengan angka 1. Kalau kita bagi dengan 1, H-nya yang 2 dibagi 1 sama dengan 2. O-nya yang 1 jadinya 1. Jadi rumus empiris dengan rumus molekul itu sama. Jadi karena kita bagi sama-sama dengan 1, hidrogen dengan oksigennya, N-nya itu sama dengan 1. Nama zatnya itu sama dengan air. Contoh kasusnya sama seperti yang CO2, di mana rumus empiris dan rumus molekulnya itu sama. Senyawa yang rumus molekul dengan rumus empirisnya sama, biasanya senyawa yang rumus molekulnya itu apabila unsur-unsurnya dibandingkan atau disederhanakan, itu tidak bisa lagi teman-teman, sehingga nanti rumus molekul sama dengan rumus empiris. Contohnya seperti natrium klorida, urea, air, dan karbon dioksida. Untuk menentukan rumus molekul, maka rumus empiris dalam kurung dikali N, di mana N-nya itu sama dengan bilangan bulat, sama dengan rumus molekul. Nilai N dapat ditentukan jika rumus empiris dan massa molekul relatif atau MR zat diketahui. Kalau kita hitung, massa molekul relatif rumus molekul sama dengan N dikali MR rumus empiris. Contoh soal 1. Suatu senyawa dengan rumus empiris CH, air karbonnya 12 dan hidrogennya 1 mempunyai MR atau massa molekul relatifnya 26. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Jawab, rumusnya itu kan MR rumus molekul sama dengan N dikali MR rumus empiris. MR sama dengan N dikali dalam kurung, karena ini rumus empirisnya CH, jadinya air karbon 1 ditambah air hidrogennya 1. Lalu MR-nya ini tadi 26 sama dengan N dikali massa atom relatif dari satu karbon kan 12 ditambah massa atom relatif dari hidrogen 1 kan 1. Lalu 26 sama dengan N dikali kita jumlahin 12 tambah 1 sama dengan 13. Lalu N sama dengan 26 dibagi 13, kita balik. Hasilnya itu sama dengan 2. Jadi rumus molekul senyawa tersebut adalah rumus empiris kan CH dikali N. N-nya itu kita dapatkan 2. Jadi CH-nya ini kita sama-sama kalikan 2. 1C dikali 2 sama dengan C2. 1H dikalikan 2 jadinya H2. Jadinya rumus molekulnya itu C2H2. 2. Suatu senyawa karbon dengan MR60 mempunyai massa 3 gram. Senyawa tersebut tersusun atas 1,2 gram karbon, 0,2 gram hidrogen, dan sisanya oksigen. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Air hidrogennya 1, air dari C-nya 12, air dari O-nya 16. Diketahui di soal, massa senyawa karbon 3 gram, massa karbonnya 1,2 gram, massa hidrogennya 0,2 gram. MR senyawanya itu 60 gram per mol. Ditanyakan rumus empiris senyawa dan rumus molekul senyawa. Jawab, kita hitung dulu jumlah mol dari karbon sama dengan 1,2 gram massa dari karbon dibagi air dari karbon 12 gram per mol sama dengan 0,1 mol. Lalu kita hitung jumlah mol dari hidrogen, massa hidrogen 0,2 gram dibagi air hidrogen 1 gram per mol, hasilnya 0,2 mol. Massa oksigen, karena tadi di soal adalah sisanya, maka kita hitung dulu.
Massa senyawanya 3 gram dikurang dalam kurung 1,2 gram ditambah 0,2 gram. Hasilnya itu 1,6 gram. Jadi sisa massanya itu atau massa oksigennya adalah 1,6 gram. Lalu kita hitung jumlah mol dari oksigen sama dengan 1,6 gram dibagi air dari oksigen kan 16 gram per mol sama dengan 0,1 mol. Lalu kita bandingkan perbandingan mol karbon hidrogen dengan oksigen sama dengan 0,1 banding 0,2 banding 0,1. Kita jadiin bilangan bulat dan sederhana dengan membaginya masing-masing 0,1 karena nilai terkecilnya kan 0,1. Jadinya 0,1 dibagi 0,1 sama dengan 1, 0,2 dibagi 0,1 sama dengan 2. 0,1 dibagi 0,1 sama dengan 1. Jadi perbandingan karbon hidrogen dengan oksigen 1 banding 2 banding 1. Jadi rumus empiris senyawanya C-nya 1, H-nya 2, oksigennya 1. Jadinya CH2O. Misalkan rumus molekul senyawanya itu berarti rumus empiris CH2O dikali N. MR CH2O dikali N sama dengan 60. Kita hitung MR dari rumus empirisnya, karbonnya kan 1, jadinya AR karbon 12, hidrogennya ada 2, jadinya 1 dikali 2, hasilnya 2. AR oksigennya ada 1, jadinya 16. Lalu tutup kurung dikali N sama dengan 60. Kita jumlahin 12 tambah 2 tambah 16 sama dengan 30, maka N-nya sama dengan 2. Setelah kita dapatkan N, jadi rumus molekul senyawa itu adalah CH2O tutup kurung 2, N-nya 2. Lalu kita kalikan masing-masing dengan 2. C-nya 1 dikali 2 jadinya C2, H-nya 2 dikali 2 jadinya H4, O-nya 1 dikali 2 jadinya O2. Jadi rumus senyawanya itu C2H4O2. 3. Suatu senyawa terdiri dari 60% karbon, 5% hidrogen, dan sisanya nitrogen. MR senyawanya itu sama dengan 80, AR karbonnya 12, hidrogen 1, nitrogen 14. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa itu. Jawab, presentasi nitrogen kan 100% dikurang 60% dari karbon ditambah 5% dari hidrogen. Sisanya 35%. Misal massa senyawanya itu kita anggap 100 gram. Maka massa dari karbon, hidrogen, dan nitrogen, karbonnya kan 60% dikali 100 gram berarti 60 gram. Hidrogennya 5% dikali 100 gram jadinya 5 gram. Nitrogennya 35% dikali 100 gram hasilnya 35 gram. Perbandingan mol karbon, hidrogen, dan nitrogen berarti kita bagi semuanya dengan airnya. Yang 60 gram dibagi air karbon tadi 12, lalu 5 gram hidrogen dibagi airnya hidrogen 1, 35 gram nitrogen kita bagi airnya 14. Hasilnya itu mol karbon 5, mol hidrogen 5, mol nitrogen 2,5. Kalau kita jadikan bilangan bulat sederhana, kita bagi dengan nilai angka terkecilnya, sama-sama dibagi 2,5 semua. Jadi hasilnya 5 bagi 2,5 sama dengan 2, 5 bagi 2,5 sama dengan 2, 2,5 dibagi 2,5 sama dengan 1. Jadi perbandingan molnya itu 2 banding 2 banding 1. Maka rumus empirisnya C2H2 tutup kurung N. Cara menentukan rumus molekulnya itu MR rumus empiris tutup kurung N sama dengan MR rumus molekulnya. Rumus empirisnya tadi C2H2N tutup kurung N. MR dari rumus molekulnya itu 80. Lalu kita hitung MR dari rumus empirisnya. Karbonnya kan ada 2, jadinya 2 kali 12 sama dengan 24. Hidrogennya ada 2, jadinya 1 kali 2 sama dengan 2. Nitrogen ada 1, jadinya air nitrogen dikali 1 sama dengan 14. Tutup kurung N sama dengan 80. Setelah kita jumlahin hasilnya 40, N sama dengan 80. Maka N 80 bagi 40 sama dengan 2. Jadi N sama dengan 2. Jadi rumus molekul senyawa tersebut C2H2N, N kecilnya ini kita dapatkan 2. Jadinya kita kalikan semuanya masing-masing dengan 2. C-nya awalnya 2 dikali 2 sama dengan C4, H-nya yang awalnya 2 dikali 2 sama dengan H4, N-nya yang awalnya 1 dikali 2 sama dengan N2. Jadi rumus molekulnya itu C4H4N2. Sekian video dari saya tentang komposisi zat, rumus empiris, dan rumus molekul. Semoga dengan video ini teman-teman jadi mengerti cara menentukan komposisi zat, rumus empiris, dan rumus molekul. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.